Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wa hiya azanu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, hanyalah ucapan puji syukur kita kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan sebuah nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini Ustazah ingin menyampaikan materi mengapa bosan membaca Al-Quran. Mengapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar, kemudian dia bosan. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan handphone. Kenapa ada orang yang bisa tahan main game berjam-jam, tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit? Kenapa? Ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran, tapi untuk nonton bola sampai pasang alarm, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun baca Al-Quran. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita. Maka harus dicari sumber permasalahannya, supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas. Jadi sumber permasalahannya adalah karena hati kita yang bermasalah. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Ya, saya akan memberikan ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali, karena Al-Quran ma'dubatullah. Al-Quran adalah hidangan Allah. Bayangkan, yang meracik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru membaca sebentar, kita tidak menikmati. Itu tandanya bukan Al-Qurannya, tetapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang. Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran? Karena kita tidak menikmati, tidak mencintainya. Lihat, orang-orang yang hobinya mendaki gunung, sebenarnya capek gak sih? Ada sebagian orang yang sudah rela berangkat malam-malam. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuan, apa yang mereka nonton? Nobar sunrise. Capeknya akan hilang. Dia menikmati sunrise beberapa saat dengan sepenuh hati. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih. Makanya dalam surah Kahf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Buat siapa? Al-Quran itu akan masuk bagi manusia yang punya hati. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang dimaksud dengan hati dalam ayat tersebut, al-qalbun hayy, hati yang masih sehat. Mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan
Penyakit hati yang mana aja? Hasad, iri, ujub, sombong, segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, apa cuman penyakit hati aja? Tidak, tetapi juga termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita. Maksiatnya dilakukan oleh telinga kita. Maksiat yang dilakukan oleh mulut kita. Ini semuanya akan ngefek kepada hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Dalam hadis Abu Daud dikatakan, orang beriman yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah yang wangi dan manis. Kemudian orang yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang rasanya manis namun tidak wangi. Selanjutnya orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Al-Quran bukan sekedar buku bacaan, bahkan tidak sekedar untuk diketahui, tapi bertujuan untuk menanamkan hidayah di dalam jiwa-jiwa manusia. Karenanya sekedar tahu bukan tujuan akhir dari Al-Quran. Membacanya bertujuan untuk menghadirkan petunjuk hudan dalam hidup seseorang. Ya, demikian anakku yang soleh dan soleha. Ustazah tutup dengan pantun. Ayah pergi membuka keran, air mengalir jatuh ke solokan. Siapa yang rajin mengaji Al-Quran, penyakit hati akan dijauhkan. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca Al-Qur'annya.